bersama saya Muhammad Yogi Riantama Isjoni sebagai host di Careercast. Nah, ini merupakan cast yang dimiliki oleh P2K2 yang memiliki nilai yaitu memberikan pengetahuan baik dari bidang karir maupun bidang kewirausahaan. Baik, kawan-kawan mahasiswa sekalian, selamat datang ya di dalam case kita kuliah oke, karir yes. Nah, kita kedatangan bintang tamu ini yaitu salah satunya Suhuwan, dan beliau adalah salah satu ketua IKA Undui ya. Kemudian beliau adalah owner 131 Idol Mart. Kemudian Idolaku, Uniku, dan Baby Doll. Beliau juga ketua AMBUI. Dan yang paling kita ketahui bahwasanya beliau adalah salah satu owner di One Alumni Cafe. Baik, saat ini kita sudah kedatangan Suhuwan. Ya, selamat datang Su. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhuwan, selamat datang di podcast kita. Mungkin kita akan berdiskusi Suhuwan tentang bagaimana perjalanan Suhuwan sih ya sebagai seorang pengusaha. Mungkin bisa sedikit diceritakan Suhuwan kepada kami. Silakan. Baik, saya lulus dari Universitas Riau itu tahun 1995. Kemudian 1996 itu saya merantau ke Jakarta. Ya, okay. Sempat bekerja dulu di Pekanbaru. Nah, di seberang Universitas Riau ini ada perusahaan waktu itu pabrik kayu, Rapindo Utama namanya. Tapi pada tahun 96 saya merantau ke Jakarta, walaupun waktu saat merantau dilarang juga sama keluarga ya, karena merantau belum jelas. Sementara di sini udah kerja, udah punya anak, udah punya istri kan. Tapi ya tetap saya minta izin restu orang tua, saya berangkat juga. Ya. Walaupun dilarang, tapi kalau ditanya lagi sekarang sama keluarga saya, boleh nggak saya dulu merantau ke Jakarta? Kalau sekarang pasti boleh. Ya. Pasti boleh. Pasti boleh. Iya, betul. Nah, sampai di Jakarta bekerja dulu. Bekerja dulu di perusahaan, berkarir lah, 4 tahun. Jabatan terakhir itu saya manajer accounting. Oh, manajer accounting ya. Di PT mana, Su? Namanya waktu itu PT Intanco. PT Intanco. Itu perusahaan joint venture antara Astra dan Taiwan. Astra dan Taiwan. Hanyuman waktu saya bekerja itu, keluarga istri saya kebetulan semuanya pedagang. Oh, pedagang. Punya toko, toko alat tulis, fotokopi gitu ya. Nah, melihat mereka, rasanya saya lebih capek ya. Berangkatnya mesti subuh karena macet di Jakarta, pulangnya sudah malam. Mereka cuma duduk-duduk di toko, ya, buka pagi, pulang tutup malam gitu. Tapi dari si penghasilan saya kalah jauh gitu. Mereka lebih enak di toko. Mulailah waktu itu saya mendirikan kios ukuran 3x6 meter sambil masih bekerja, karena waktu kios buka kan belum cukup biaya kehidupan kita kan. 3 tahun sampai 2 tahun lah saya overlap, punya 3 toko, penghasilan sudah melebihi gaji, saya resign akhirnya. Nah, setelah itu baru fokus di bisnis retail. Di bisnis retail. Jadi sebelumnya itu Su adalah seorang karyawan ya? Seorang karyawan. Akhirnya berhenti, itu berapa lama Su? Prosesnya itu ya 2 tahun lah ya. 2 tahun ya? Karena saya pikir kalau sudah dulu waktu masih di Pekanbaru, merantau itu kalau sudah bekerja, sukses, bisa bantu banyak keluarga, bukan hanya keluarga saya lah, bantu saudara, karena kita keluarga nggak mampu ya. Ternyata setelah saya jadi manajer pun, bantu tuh paling cuma 1-2 orang adik ponakan aja gitu. Jadi mau bantu orang banyak tuh nggak bisa. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau sekarang kan dengan jumlah karyawan yang lebih dari 1000, dia bisa bantu penghasilan bagi banyak orang. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, ini adalah pengalaman dan perjalanan dari Suhuwan. Ternyata Suhuwan adalah seorang karyawan dulunya yang gajinya itu hanya UMR ya, upah UMR ya. Cukup untuk keluarga lah, walaupun sudah di atas UMR tapi cuma cukup untuk keluarga. Namun dengan motivasi dan semangat tinggi beliau untuk membantu banyak orang, akhirnya terjun menjadi seorang pengusaha. Wah, luar biasa Suhuwan. Oke, selanjutnya nih Suhuwan, ada nggak dulu ketika Suhuwan itu terjun
ke dunia bisnis, ada nggak rasa ketakutan ketika memulai usaha? Ya, pasti ada ya. Saya kira setiap orang mungkin untuk memulai itu bukan hal yang mudah. Apalagi background saya, latar belakang saya sebagai akuntan kan. Karena kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi Universitas Riau. Ya. Menganalisa, biasanya menghitung itu ketakutannya. Ya. Jadi saya ke Jakarta tuh tahun 96, ketemu sama keluarga istri yang semuanya pedagang, itu sudah pengen punya usaha seperti mereka. Nggak berani karena akuntan itu selalu saya hitung. Oke. Dan kalau sudah dihitung-hitung itu kan biasanya cuma dua punya kesimpulan tuh. Layak atau nggak layak kan gitu. Betul. Nah, setelah saya hitung tuh saya ketemu itu nggak layak terus. Oh, jadi ketakutan itu muncul ya, ketika itu 4 tahun lamanya. 4 tahun lamanya ya, Su ya. 4 tahun baru saya berani mulai gitu. Oke. Berarti ketika Suhu ada keinginan untuk memulai, itu tertahan selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Karena dihitung terus. Oke. Ya kan, apalagi sebagai seorang akuntan kan. Iya, betul. Akuntansi kan dihitung tuh. Betul. Jujur aja saya berani memulai kios 3x6 meter tuh setelah tidak pakai ilmu hitungan itu. Oh, dari ilmu akuntansi itu. Ya, jadi nekat dulu buka gitu. Karena bisnis itu kan kalau kita hitung, bagi yang belum mulai ya, kita hitung itu nggak jadi mulai. Nggak jadi mulai. Tapi kalau kita sudah mulai, pasti kita hitung. Betul sekali. Kalau kita buka toko, ada uang, ada orang belanja, ada uang omsetnya, ada kas di lacinya kan, uang kas, pasti kita hitung kan. Betul. Kalau belum ada kan nggak bisa hitung. Apa yang mau dihitung? Betul. Jadi kawan-kawan, ini pengetahuan juga ya. Jadi Suhuwan juga pernah gagal. Jadi pernah juga tertunda selama 4 tahun ya, Suhu ya. Tertunda selama 4 tahun untuk memulai usaha. Namun kita lihat dari perjalanan Suhuwan ini, pengalamannya luar biasa. Pada dasarnya memang membuka usaha itu dimulai dari keinginan yang kuat ya, Suhu ya. Keinginan yang kuat. Oke, next pertanyaan selanjutnya, Suhuwan kan pernah gagal tadinya, bincang-bincang kita. Bagaimana sih Suhuwan itu bisa menangani atau keraguan yang datang ke diri kita? Suhuwan bisa menangani akan hal tersebut gitu. Contohnya contohnya kita memberikan motivasi kepada diri kita itu bagaimana gitu, menangani kegagalan yang kita lakukan. Contoh tadi kan mungkin Suhuwan pernah gagal nggak dalam pernah ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Suhuwan gimana pengalaman itu. Saya pernah dengar dari workshop waktu workshop kewirausahaan yang dilakukan general kewirausahaan itu pernah saya mendengar bahwasanya Suhuwan pernah kolaps ya. Nah, itu kan suatu kegagalan yang sangat terpukul ya bagi kita yang baru memulai usaha. Nah, mungkin Suhuwan bisa menceritakan sedikit pengalamannya dan bagaimana mengatasi kegagalan itu. Oke, baik. Jadi setelah saya akhirnya keluar kerja, mengembangkan bisnis, dan saat itu sempat punya cabang, itu brandnya bukan Idolmart yang sekarang, itu Toy Smart namanya. Toy Smart. Itu spesialis minimarket mainan anak-anak. 36 toko waktu itu. 36 toko. Itu saya bangkrut, saya gagal. Dan saya sebelum bangkrut itu ya, kan lihat banyak orang teman-teman yang gagal gitu. Iya. Dan saya dikasih tahu juga bahwa yang penting gagal itu jangan berhenti, kita harus terus, jangan menyerah, kita harus bangkit. Gitu. Sebelum saya gagal itu, wah kalau saya mengalami itu saya harus bangkit kan gitu. Kenapa banyak yang nggak bisa bangkit? Pertanyaan saya waktu itu. Tapi begitu saya gagal, saya akhirnya bisa terima kenapa banyak orang yang nggak bisa bangkit. Gitu. Setelah saya gagal, saya ngerti itu. Kenapa orang itu nggak bisa bangkit? Karena saya merasakan. Bahkan saat itu mungkin pilihan saya, kalau bisa saya nggak bangkit, mungkin saya nggak bangkit. Gitu. Nah, cuman memang tekad saya dari awal, kalau ibarat kita di zaman itu ya dulu Khalifah itu kan yang menyerang suatu negara itu, dia membakar semua kapalnya. Jadi pilihannya cuma 2 kan, mau menang atau mereka syahid kan, mati kan. Ya, saya waktu itu juga sama, saya memutuskan saat saya berhenti kerja, saya sempat ditahan oleh direktur saya waktu itu.
Dia bilang, kamu kenapa keluar sekarang? Sayang, kamu punya masa depan yang bagus, kamu bisa berkarir, kemampuan kamu. Saya bilang, Intanko jadi perusahaan saya terakhir kali bekerja, saya nggak pernah mau bekerja lagi. Jadi karena kapal sudah saya bakar, saya harus maju, nggak ada pilihan lain. Itu dulu yang membuat saya nggak pernah menyerah gitu ya. Walaupun tekanan pasti besar lah. Apalagi Pak rumah ditungguin sama debt collector. Ya. Oh, pernah kedatangan juga ya, Suhu ya? 3 bulan itu tiap malam. Tapi saya pikir rumah saya malah aman, ya nggak kemalingan karena ada satpam yang nungguin. Ya. Semua aset hilang, habis gitu. Nah, sekali lagi saya bilang, ya karena saya bertekad nggak mau nyerah, sempat saya berpikir mau balik kerja lagi. Cuman satu hal yang membatasi saya waktu itu, kalau saya kerja lagi, saya bangkrut itu bukan saya kan mulai dari nol. Bangkrut tuh nggak jatuh ke nol. Jatuh itu ke minus. Saya punya utang miliaran. Sampai minus tuh. Sampai minus. Nah, kalau saya kerja lagi, mau bayar utang tuh jangan-jangan sampai pensiun nggak lunas utang saya. Iya, betul. Jadi nggak ada pilihan. Hutang itu harus saya bayar. Kalau saya bisa saya bayar dengan saya usaha lagi. Makanya saya harus usaha. Saya harus mulai lagi. Itu yang membuat motivasi saya untuk bisa bangkit. Dari kegagalan itu. Kegagalan. Jadi kawan-kawan mahasiswa khususnya. Jadi Suhu Wan yang kita ketahui bahwasanya saat ini alhamdulillah menjadi seorang pengusaha yang luar biasa sukses, ternyata pernah gagal. Namun kegagalan itu ditepis dengan kemauan yang kuat. Ya, ibarat kata cerita dulu ada salah satu pahlawan Muslim yaitu Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih ini menggunakan strategi membakar kapal untuk menghancurkan Konstantinopel. Nah, begitu juga dengan Suhu Wan. Ketika Suhu Wan mendapatkan kebingungan, kegundahan, kegelisahan, ya. Namun kapal itulah yang dibakar itu ibaratnya menjadi semangatnya untuk bangkit. Dalam hal ini seorang pengusaha tidak boleh kalah dengan keadaannya, Suhu ya. Memang harus, kalau kita sudah turun menjadi seorang pengusaha, maju terus, tinggalkan jangan dipikirkan, jangan dirisaukan permasalahan yang ada ya, Suhu ya. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih, Suhu. Suhu kan punya Idolmart ini, ya kan, Idolmart, kemudian juga Baby Idol, ya. Nah itu kan kita lihat itu usaha yang bergerak di bidang untuk anak-anak ya, kayak mainan, kemudian untuk perlengkapan bayi, baby, alat tulis dan sebagainya, anak sekolah itu. Jadi pertanyaan kita, Suhu, itu gimana sih Suhu Wan menemukan ide bisnis yang tepat di saat itu? Ini proses perjalanan yang panjang itu tadi kan. Jadi waktu mulai pertama itu saya mulainya malah fotokopi alat tulis. Itu meniru dari keluarga istri. Oke. Awalnya. Nah, waktu saya akhirnya beralih, yang bangkrut itu Toysmart. Toysmart. Jadi yang pertama itu namanya Toko Nada. Nada itu nama anak saya, itu fotokopi alat tulis. Tapi waktu saya bisnis yang pertama yang berkembang sampai 36 cabang sebelum saya bangkrut itu Toysmart, toko mainan. Gara-gara apa? Gara-gara karena menutup meningkatkan omset di kios tadi, saya juga menjual kado untuk ulang tahun. Oh, kado ulang tahun juga. Jadi kan ya, alat tulis itu bisa buat kado tuh. Jadi kalau tempat pensil anak yang ulang tahun sudah sekolah dibungkus kado gitu. Suatu hari saya ditanya masukan dari konsumen, Pak, kalau mencari kado di toko Bapak ini untuk anak yang sudah sekolah gampang. Tapi anak yang belum sekolah nggak ada untuk kadonya di sini. Kalau yang ulang tahun, yang belum sekolah. Saya bilang apa? Mainan katanya. Mulailah saya jual mainan. Nah, ternyata omset mainan bagus. Sehingga bisnis saya berikutnya saya buka Toysmart khusus mainan. Khusus mainan. Nah, waktu saya gagal, saya ngelihat apa kegagalan di Toysmart ini. Ternyata rata-rata orang kalau belanja mainan itu cuma sebulan sekali. Jadi orang tua beliin anak main mainan tuh nggak tiap hari dia beli mainan, habis kan uangnya. Sebulan sekali.
Nah, akhirnya setelah saya bangkrut, saya bangkit lagi dengan Idolmart. Saya jual mainan juga, tapi nggak cuma mainan. Agar orang bisa balik lebih dari sebulan sekali, bisa 2 kali sebulan, bisa 3 kali dengan cara ya jual yang lain. Jadi kalau minggu ini dia beli mainan, minggu depan dia beli alat tulis, minggu depan mungkin ada dia beli untuk kosmetik. Saya juga jual kosmetik kan. Kosmetik juga. Nah, jadi bisa berulang. Itulah ide sehingga muncullah Idolmart seperti hari ini. Oke. Jadi ini perjalanan dari jatuh bangun tadi. Jatuh bangun. Jadi suhu yang usaha suhu yang pertama itu adalah alat tulis dan fotokopi. Dan fotokopi ya. Nah, ini perjalanan yang sangat luar biasa nih. Jadi Suhuwan memiliki perjalanan yang luar biasa. Jadi Suhuwan ada nggak kiat, trik dan trik khusus bagaimana sih membangun bisnis yang ingin kita buat? Ada nggak triknya? Ya, yang paling penting kan dalam memilih bisnis atau bangun bisnis itu adalah kecocokan kita dengan bisnis. Artinya kita harus memilih bidang yang benar-benar kita sukai gitu. Kita sukai. Jadi yang kita berminat banget lah di situ. Jadi kalau pernah ada orang bilang saya nggak suka bisnis saya ini tapi berhasil, itu kalau dia punya bidang yang dia suka, pasti lebih sukses. Yang bidang nggak suka jadi sukses kan gitu. Betul. Artinya itu menjadi pemicu kita. Saya merasa retail itu memang cocok dengan saya, walaupun di awal saya nggak tahu. Tapi setelah saya coba bidang retail ini kan, ternyata cocok. Jadi waktu saya jatuh bangun, kerja keras, kadang nunggu toko sampai malam waktu di awal-awal merintis ya. Itu saya nggak pernah ngerasa capek karena itu bidang yang memang saya enjoy di situ. Nah, ini yang paling penting gitu. Itu yang paling penting. Kalau sudah begitu kita kan jadi semangat. Iya, semangat ya. Jadi tidak ada tekanan-tekanan yang ada tekanan yang kita lewati karena apa? Karena ini bidang kita, ini semangat kita gitu. Betul. Itu malah kesukaan kita ya, bisnis. Malah kalau waktu jadi karyawan saya apalagi udah sambilan waktu itu ya, karyawan juga bisnis juga kan capek tuh. Kalau sudah menjelang jam 5 sore saya lihat jam terus nih kapan pulang karena kerja ya. Kalau di bisnis malah nggak ngerasa kerja, ini dia saya bukan pekerjaan saya gitu. Iya, betul. Jadi kalau karyawan itu memang bekerja sesuai deadline, tapi kalau pengusaha kita yang menjadi bosnya, kita yang mengatur deadline-nya. Itu ya Suhu ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya Suhu, ada nggak Suhu memiliki sumber inspirasi dari ketika Suhu menjalankan bisnis ini? Ya banyak lah ya, saya juga kan yang penting gini dalam bisnis itu, kenapa ada bisnis yang banyak kan orang memulai bisnis sebenarnya kan, tapi banyak juga kan yang gagal atau nggak berkembang kan banyak tuh. Itu karena mereka kadang-kadang tidak mengembangkan diri, tidak belajar. Akhirnya buka tapi sudah tuh ya buka toko satu, sumber hidup satu, karena mereka nggak belajar, karena nggak berkembang. Saya buka toko, terus saya kembangkan. Nah, saya belajar dari saudara istri saya belajar, karena mereka udah lama kan. Nah, masalahnya ada yang saya harus belajar ke tempat lain, karena kalau saya belajar dari kakak ipar misalkan, dia udah 40 tahun, tokonya sih ramai, tapi satu terus kan gitu. Kalau saya belajar dari dia kan cuma satu. Akhirnya saya carilah bisnis lain. Nah, saya ikut beberapa pelatihan, seminar. Salah satu saya ketemu pemiliknya Primagama, itu Pak Purdia Chandra. Dia ada pelatihan semacam pelatihan bisnis gitu. Saya ikut waktu itu cabang udah ratusan. Wah, saya bilang ini cocok. Saya tentu belajar ke orang, walaupun bisnisnya berbeda ya. Kalau saya harus belajar ke orang yang sudah punya bisnis yang seperti saya inginkan. Itulah yang menjadi inspirasi sehingga setelah saya belajar dengan beliau, dengan yang lain, saya ingin berkembang dan akhirnya saya buka banyak cabang. Banyak cabang. Tapi kalau kita belajarnya sama yang punya satu, tentu satu juga toko kita kan. Iya, betul. Jadi kita harus selalu belajar pada pebisnis yang lebih sukses dari kita. Oke. Jadi tidak ada kata berhenti atau lelah untuk belajar itu, tetap selalu belajar. Dan terus belajar bagaimana caranya mengembangkan bisnis. Walaupun Suhu sudah memiliki retail yang banyak, Suhuwan juga terus belajar sampai saat ini ya sebenarnya. Oke, baik. Mungkin ada nih terakhir nih closing statement nih Suhu untuk penyemangat adik-adik mahasiswa kita. Ya, jadi kebangkrutan tadi saya pikir itu adalah yang penting kita nggak pernah menyerah. Karena kadang-kadang ada katanya kita tuh punya jatah gagal. Jadi ada yang jatah gagalnya 3 kali, ada yang 5 kali gitu kan ya.
selagi kita masih terus berjuang, kita akan berhasil. Nah, siapa tahu kegagalan itu cuma 3. Udah 2 kali gagal, tinggal sekali. Habisin buru-buru, nanti tinggal sukses. Nah, kalau adik-adik mulai lebih muda, lebih awal memulainya, bahkan sejak kuliah ini, siapa tahu jatah gagal ini dihabiskan sekarang. Sehingga begitu lulus, sudah tinggal suksesnya. Kan? Iya, betul. Karena bisnis itu, keberhasilan atau kegagalan bisnis tergantung dari kemampuan atau ketidakmampuan kita. Itu cerminan kita. Kalau kita sukses, ya, berhasil, kita belajar, bisnis kita juga akan ikut. Betul. Kalau gagal, itulah kegagalan kita. Iya, betul. Jadi banyak memang bisnis yang gagal. Iya. Tapi sekali lagi kembali kepada kitanya. Kalau kita terus belajar, nggak pernah menyerah, kita pasti akan sukses. Jadi saran saya kepada adik-adik mahasiswa, segera mulai, secepatnya mulai. Nah, kapan segera itu? Ya sekarang. Gitu. Karena nggak pernah ada saat sempurna untuk mulai. Saya dulu, kenapa saya lambat 4 tahun mau mulai itu? Karena mikir-mikir. Karena nunggu saat sempurna. Ternyata nggak ada saat sempurna itu. Ada modal, peluangnya masih belum ada. Ada peluang, rekan joinnya belum ada. Ada rekan join, modalnya belum ada. Jadi nggak akan pernah ketemu saat sempurna untuk mulai. Jadi kalau ditanya kapan saat sempurna? Sekarang. Bisa mulai kapan aja bisa. 10.000 bisa mulai nggak? Bisa kalau beli air mineral yang harganya cuma 20.000, beli 5 botol, berdiri lampu merah menjelang puasa, jual 3.000, laku. Betul. Itu udah mulai bisnis. Kan kalau kita mau mulai, kan kita ada kemauan. Nah, sekarang mau apa tidak? Mau Kan, atau gitu. tidak. Nah, itu adik-adik mahasiswa, salah satu perjalanan Suhuwan, motivasi beliau, dan juga kunci sukses dari seorang Suhuwan. Nah, adik-adik mahasiswa, mungkin segini dulu pertemuan kita di Careercast. Nah, nantikan kegiatan Careercast selanjutnya. Terima kasih Suhuwan sudah hadir. Terima kasih Suhuwan. Jadi adik-adik mahasiswa, nantikan kegiatan kita selanjutnya. Kuliah oke, karir yes. Oke.